Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan pelajarannya kemarin ya tentang teks geografi ya. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Ya. Kemarin kita sudah membahas tentang teks geografi. Ya, mungkin ada yang tahu kilas ya sebelum saya mulai ya. Hari ini ada yang nggak hadir? Hadir semuanya ya. Saya cek dulu ya. Pada teks geografi ya. Pada teks geografi itu kita bahas tentang apa kemarin? Struktur, kemudian unsur, kemudian fungsi. Oke, ya. Dalam teks geografi itu kita mengenal namanya autobiografi. Ada yang tahu apa itu autobiografi? Ya, Mbak Indah, apa Mbak Indah? Autobiografi itu menuliskan tentang diri sendiri seperti dari Oke. Mungkin ada yang bisa menambahkan, silakan. Apa autobiografi, Mbak? biografi yang ditulis sendiri oleh tokoh atau orang-orang yang bersangkutan dengan autobiografi. Nah, betul ya. Satu lagi mungkin sampai menambahkan apa autobiografi? Kita simpulkan. Pelajaran kemarin, autobiografi adalah apa? Menceritakan atau menuliskan Daftar riwayat hidup yang ditulis oleh diri. Nah, pada kali ini kita akan bahas tentang apa? Teks biografi. Sebelum dimulai, coba kita latihan mindfulness. Jadi untuk melatih fokus pada pelajaran hari ini, tenang, kemudian untuk membuat kalian apa? Relax. Ya. Silakan duduk yang nyaman, nyantai, tutup bukunya dulu ya sebelum dimulai ya. Kita mulai ya. Ambil nafas dalam. Ya. Ulang lagi. Ambil nafas dalam. Keluarkan pelan-pelan. Kemudian sekalian merasakan seluruh pelajaran adalah kalian dapat menerapkan konsep-konsep teks biografi dengan menggunakan apa? Metode mind mapping dengan cepat. Nah, sebelum ke mind map ya, saya putuskan nanti belajarnya berkelompok ya. Kelompok akan saya bentuk ya. Ya, oke. Kemudian yang kedua, rambutan. Yang ketiga, anggur. Oke. Jeruk. Oke, ini 5 buah. Ya, oke ya. Saya hitung dari Mas yang paling Mas siapa? Baika. Baika ya, Baika ya. Baika ini sama ada. Ya. Rambutan. Jeruk, buat lagi. Durian. Rambutan. Kita mulai dari durian, rambutan, anggur ya, terus kelengkeng, jeruk. Sudah ya? Nah, sekarang ya setelah dengan belajar mind map ya, coba masing-masing kelompok menunjuk satu ketua kelompok ya. Coba ya, satu ketua kelompok secara demokrasi ya. Silakan siapa yang dipercaya menjadi ketua kelompok masing-masing kelompok ya. Silakan kalian buat, kemudian nanti
setiap kelompok presentasi ya. Kemudian kelompok misalnya yang presentasi kelompok durian ya. Terus kelompok jeruk menanggapi ya. Gantian itu ya. Kita melatih apa? Keberanian dan emosional ya. Oke. Silakan dibuat, dipahami, dirapikan. Kemudian nanti saya beri lebar tugas ya. Apa yang akan disampaikan di kelompoknya ya. Yang suaranya lantang. Satu cuma Pak. Satu saja. Persiapannya. Ya. Apa yang mau disampaikan di tag itu ya. Silakan nanti tuliskan di sini ya. Apa yang mau disampaikan di tag itu. Oke. Silakan diskusikan dengan kelompoknya. Betul. Ya, tulisannya, keterangannya ya. Oke ya, sudah dapat semuanya. Di presentasi kan sama saja dengan ini. Sama. Jadi dipresentasikan isinya adalah ini ya. Oke, ada yang tanyakan? Ya, contohnya ya, teman-teman ya. Untuk fokus, saya cek lagi. Kelompok durian gimana? Siap presentasi? Gini kan, kelompok durian siap presentasi? Siap. Kelompok jeruk siap presentasi? Siap presentasi? Ya. Nanti tuliskan apa yang ingin disampaikan ya. Ini bagus ini. Punya siapa ini? Kalau bisa nanti kasih warna-warni juga ya. Oke, bisa ya? Bisa kita mulai? Oke, kita mulai dari kelompok anggur. Ya. Kelompoknya anggur. Kita dari kelompok anggur. Akan mempresentasikan mind map yang telah kita buat dalam teks biografi. Ini mind map-nya. Jelaskan. Oke. Di dalam mind map yang telah kita buat, yang pertama kita menjelaskan tentang pengertian teks biografi. Teks biografi yaitu jenis teks cerita ulang atau teks recount yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman pada masa lampau. Jenis teks biografi itu bisa ada juga dalam bentuk autobiografi, tapi tidak dicatat dalam sini. Autobiografi itu teks biografi yang dituliskan oleh dirinya sendiri atau diriwayatkan oleh dirinya sendiri. Terus selanjutnya, teks biografi itu mempunyai struktur dan unsur. Struktur biografi terdiri dari orientasi atau bisa disebut sebagai pengenalan, kejadian penting, dan reorientasi atau kesimpulan. Unsur biografi itu terdiri dari tokoh atau penokohan, latar, dan alur. Oke. Dari kelompok kelengkeng, mungkin mau menanggapinya bagaimana bentuknya dulu, ya. Kemudian apa yang mau ditanyakan bentuknya dulu. Map-nya gimana? Jelas, benda ya. Oke, Mbak dari kelompok kelengkeng ya. Silakan menanggapi. Biografi itu ada terdiri dari kata kerja ya atau kata kerja mental, bisa apapun kata kerja yang diawali dengan imbuhan me dan sebagainya. Terus ada konjungsi sebab akibat bisa, dan konjungsi kalimat definisi ada juga.
betul ya. Gimana menurut kelompok lengkeng? Bentuknya bagus tidak? Bagus ya. Rapi ya. Semangat ya. Oke, beri aplaus untuk kelompok anggur. Silakan. Ya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan saran atau pertanyaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk ya. Perkenalkan kami dari kelompok lengkeng, digulung pintunya. Assalamualaikum semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teks biografi. Kita tentu habis. Hasilnya Nah, jadi teks biografi itu merupakan menceritakan kembali atau menceritakan ulang tentang tokoh yang memiliki keunggulan atau kelebihan yang dapat diteladani oleh pembaca. Nah, teks biografi ini memiliki struktur, unsur, dan karakteristik. Strukturnya itu ada orientasi, yaitu pengenalan latar belakang atau tokoh, terus kejadian penting yang diceritakan secara rapi dan kronologis, dan reorientasi adalah kesimpulan dari teks biografi. Lalu ada unsur yaitu tokoh, alur, dan juga latar. Dan karakteristik ada teks narasi faktual, yaitu yang diceritakan tentang fakta-fakta. Narasi fakta itu menceritakan tentang yang fakta dan bukan yang imajinatif ya, bukan imajinatif. Oke, gambarnya bisa dilihatkan. Oke, gambarnya dari kelompok kelengkeng. Bagus sekali. Mana yang paling bagus menurut kelompok jeruk? Coba, ada dua. Yang black. Yang tidak berwarna. Oke, mungkin ada komentar sebenarnya. Lalu ada, jadi di karakteristik itu ada teks narasi faktual yang menceritakan secara fakta bukan imajinatif. Jadi teks biografi ini merupakan teks narasi yang digolongkan sebagai narasi faktual. Berbeda dengan narasi-narasi yang lain karena berisi tentang faktual. Terus teks ini menceritakan teks cerita ulang yang menceritakan kembali cerita atau tokoh yang diceritakan kembali. Ya, mungkin ada tanggapan, Pak Ida? Ya. Mungkin ada. Ya. Jadi maksud imajinatif tuh? Imajinatif itu kayak ilustrasi gitu, ngarang gitu, kayak teks inspirasi. Imajinatif itu tidak hayalan ya. Tidak sesuai fakta. Oke, betul benar. Kalau jatuh habis. Gimana tampilan dari main mapnya kelompok kelengkeng? Bagus ya? Keren habis, semangat ya. Udah, bagus ya. Menurut kelompoknya jeruk gimana? Tampilannya? Bagus? Bagus? Oke, terima kasih. Aplaus untuk kelompok kelengkeng ya. Kelengkeng. Silakan Beda tutup. Terima kasih banyak. Terima kasih dari kami. Digulung pintunya. Wassalamualaikum. Oke, aplaus semuanya. Struktur yang terdiri dari orientasi, kejadian penting, dan reorientasi. Orientasi atau setting berisi pengenalan latar belakang kehidupan tokoh yang kisah ketika kecil atau keadaan keluarganya. Kejadian penting yaitu berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi rangkaian peristiwa yang dialami tokoh. Reorientasi yaitu berisi komentar, evaluasi, pernyataan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Teks biografi juga mempunyai jenis yaitu imajinatif dan realistik. Bagus? Dan mempunyai kebahasaan, pronomina, kata kesudahan dan komunikasi. Oke, sudah. Dari kelompok rambutan, mungkin ada yang tanggapi, silakan. Isinya apa itu sama?
kelompok rambutan, ayo bersuara. Gimana? Bagus nggak? Bagus lah, Bagus ya, besar. Kayak gini loh yang buat semangat untuk belajar ya. Ya tadi katanya kata Sarah di situ kurang semangat, di sini kurang semangat. Pak. Gimana isinya? Isinya bagus? Oke, cukup ya. Oke, kalau sudah cukup, selesai hari ini kita buat nanti apa? Refleksi ya. Kesepian tanpa kasih. Nah, sebelum saya akhiri ya, silakan kalian refleksi ya. Bagaimana pelajaran hari ini menurut kalian? Ya, saya mulai dari kelompok kelengkeng. Siapa yang mewakili? Bagaimana pelajaran hari ini? Semangat, bagus atau gimana? Ya, silakan. Diwakili siapa untuk kelompok kelengkeng? Mbak Indah ya. Mbak Dili dapat tanggapan untuk pelajaran hari ini untuk refleksi ya. Silakan. Pelajaran hari ini cukup menyenangkan karena saling berbagi atau saling sharing dengan kita ambil dari pelajaran hari ini seperti tidak seperti biasanya karena mungkin lebih menyenangkan, tidak bosan karena saya Bisa berempati dengan teman ya. Bisa berbagi dengan teman ya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini cukup menyenangkan karena tidak terlalu tegang dan ada hiburan-hiburan dari teman-teman, dari yel-yel yang sangat unik. Dan pembelajaran hari ini cukup dapat dipahami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Pada refleksi kali ini saya ingin menyampaikan pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran diferensiasi ya, di kelas 10 MIPA 1. Pada pelajaran ini saya mengambil sebuah tema yaitu pembelajaran teks biografi dengan mind map. Mengapa saya memilih mind map? Karena mind map ini banyak melatih anak untuk menemukan kata kunci untuk mengembangkan materi dalam pelajaran. Kemudian dalam pelajaran ini saya mulai dari mindfulness, yaitu melatih anak-anak untuk fokus pada pelajaran. Mulai awali berdoa, kemudian mindfulness, kemudian saya lanjutkan dengan membentuk kelompok ya. Membentuk kelompok. Pada membentuk kelompok ini sudah mengacu pada diferensiasi proses ya. Dalam membentuk kelompok, anak-anak saya sesuaikan dengan minatnya dengan memilih nama-nama buah misalnya, buah apa yang disukai, kemudian disitulah anak-anak dengan leluasa, dengan merdeka dia akan membentuk kelompok. Kemudian dalam pelajaran ya, setiap kelompok nanti akan mendiskusikan mind map dan yang telah dibuat ya. Isinya apa saja, kemudian nanti antar kelompok menanggapi, misalnya dari kelompok 1 ditanggapi oleh kelompok durian ya, dan nanti ditanggapi oleh kelompok rambutan ya. Jadi dalam proses menanggapi ini ya muncullah kesadaran sosial bagaimana mereka menekan atau mengontrol emosinya ketika memperoleh tanggapan dari orang lain. Ketika dalam berdiskusi kelompok sudah ada KSE, yaitu kemampuan berelasi, bagaimana mereka berkolaborasi, bergotong royong untuk menyelesaikan suatu masalah. Semoga dalam pembelajaran ini bermanfaat ya, dan tindak lanjut dari pembelajaran ini adalah kami akan melakukan proses lagi dengan materi yang berbeda. Sekian dari saya, salam Merdeka Belajar.